Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa kampus mengajar. Alhamdulillah, puji syukur kita berjasa terhadap Allah Subhanahu wa taala karena di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Tujuannya tidak lain dari untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita khususnya di SD 23 Ruangkoro. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu sekali kita bahas hari ini terkait dengan tugas dari Ibu Sumarni. Itu merupakan bagian tugas dari guru penggerak, calon guru penggerak. Selain dari itu, ini barangkali juga merupakan bagian dari tugas kita sebagai seorang pendidik. Jadi barangkali untuk kedepannya teman-teman semua, Bapak Ibu, apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Sumarni terkait dengan budaya positif sekolah. Jadi mungkin Bapak Ibu perlu tahu apa yang harus dilakukan untuk membangun budaya positif di sekolah itu sendiri. Terus yang selanjutnya barangkali budaya positif meliputi apa saja. Jadi mungkin bukan cuma satu yang kita ingin laksanakan di sekolah. Jadi ada beberapa hal mungkin yang bisa kita laksanakan nanti. Terus apa pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah? Jadi sepenting apa sebenarnya budaya positif di sekolah? Jadi tentunya Bapak Ibu juga harus menyadari bahwa apa yang ingin kita lakukan ke anak-anak harus mulai dari diri sendiri untuk melakukan budaya positif kepada anak didik kita. Jangan sampai kita menerapkan budaya positif itu kepada anak kita, tapi kita sendiri yang menyadari apa sih sebenarnya yang kita lakukan selama ini. Apakah sudah berdampak ke anak-anak kita? Apakah anak-anak kita bisa mencontoh kita? Jadi karena kita ini bagaikan cermin. Kita bagaikan cermin, seorang pendidik itu adalah cermin. Jadi apa yang dilakukan oleh ibu guru kita, bapak guru kita, tentunya dia akan tercermin oleh siswanya itu sendiri. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin lebih jelasnya sebentar sebelum mungkin memberikan materi. Ada beberapa hal yang perlu mungkin kita dengarkan oleh Bapak pimpinan kita sebagai arahan bagaimana kita ke depannya dalam proses pembelajaran. Jadi untuk menghargai waktu pada Bapak, saya persilakan dengan Bapak. Baik, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberi nikmat yang begitu banyak sehingga kita bisa hadir di sekolah ini melaksanakan aktivitas kita. Jadi Bapak Ibu, kehadiran kita di sekolah ini bagian dari ibadah. Apalagi Bapak Ibu ini profesinya sebagai guru, salah satu amal yang tidak akan pernah terputus. Salam dan salawat kepada Rasulullah SAW dan lupa kita kirimkan. Semoga nanti hari kiamat kita bisa mendapatkan syafaat. Yang saya hormati Bapak dan Ibu SD 23 Dr. Muhammad, terus kepada Ibu Sumarni yang pada hari ini melaksanakan sebuah kegiatan
merupakan rangkaian daripada proses ya, dari pendidikan guru penggerak. Nah, tentu kita sama-sama memberikan motivasi dan semangat kepada rekan guru kita ini. Semoga beliau bisa lulus, bisa sukses, dan itu tentu dampaknya kepada dampak positifnya diharapkan kepada sekolah kita ini, pada peserta didik secara khusus dan ya anak didik Indonesia secara umum. Begitu juga kepada adik-adik mahasiswa kampus mengajar ya, yang sudah kurang lebih 3 bulan. Iya, nah, 2 ya, hampir 3 bulan di sekolah kita ini menjadi bagian daripada proses pembelajaran juga di kampus, tetapi ini juga sangat diharapkan kehadiran kita semua memberikan sebuah tambahan informasi dan sekaligus ya, membantu sekolah ini melaksanakan proses baik itu pembelajaran maupun hal-hal yang kaitannya dengan peningkatan pendidikan, terutama dalam hal ya literasi numerasi di sekolah ini. Bapak dan Ibu sekalian saya muliakan, dalam hal ini kami tentu bersyukur sekali atas waktu yang diberikan oleh Ibu Sumarni sebagai salah satu guru penggerak di sekolah kita. Dan dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan budaya positif di sekolah kita yang kapasitasnya saya selaku pelaksana tugas kepala sekolah di tempat ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya ingin mengajak kepada semua rekan-rekan guru untuk kita sama-sama menyatukan persepsi dan pemahaman terkait budaya positif. Ya tentu kalau secara sepintas berbicara tentang budaya positif, ya pasti apa yang ada di benak kita itu mungkin bermacam-macam penafsiran, tetapi saya yakin Bapak Ibu tujuannya sama. Apa itu dimaksud dengan budaya positif? Ya, ada 2 suku kata, ada budayanya, ada positifnya. Kalau budaya itu kan kebiasaan-kebiasaan, ya, budaya itu kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan itu budaya, kalau belum ada kata positif di depannya, itu budaya itu kebiasaan itu ada 2. Nah, ada yang mungkin menurut pandangan kita baik, tapi orang lain belum tentu baik. Tapi kalau sudah ada mengatakan positif, itu sudah lebih spesifik lagi. Budaya positif, berarti kalau kita artikannya positif itu kan yang baik-baik. Berarti budaya positif itu kebiasaan yang baik. Nah, itu tentu maknanya bagus sekali. Nah, inilah yang menjadi titik pembahasan atau pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Apa-apa itu yang termasuk budaya positif di sekolah yang perlu kita kembangkan oleh semua warga sekolah, ya, terutama kita selaku guru. Nah, budaya positif ini Bapak Ibu cakupannya antara lain ya secara umum, katakanlah suatu perilaku ataukah tutur kata atau ya hal-hal yang baik yang kita bisa kembangkan di sekolah. Ada yang sifatnya sebuah tuntunan kewajiban, ada juga sifat tuntunan. Nah, itu yang harus sama-sama kita paham. Bapak Ibu,
Ya sebentar dalam di sela-sela pembicaraan saya ini saya butuh umpam balik satu dua tanggapan komentar dari apa yang sebentar kami sampaikan. Kalau saya bertanya ya mohon dijawab sepanjang jawabannya itu pertanyaannya tidak berat. Ya, siapa? Artinya ini supaya tidak monoton dan teman-teman juga ya ada apa namanya hal yang kita bisa dapatkan secara bersama. Saya ini membicarakan hal ini dalam arti saya dan kita semua bisa sama-sama mengimplementasikan. Bukan hanya sekedar dibahas dibicarakan hal ini sebagai bentuk seremonial saja dalam hal tugasnya teman kita, tapi teman-teman saya perlu menyampaikan bahwa memang pada kesempatan ini yang berlebih 60 menit ke depan kita akan berdiskusi dan membicarakan hal ini. Apa-apa saja yang termasuk sikap budaya positif dalam lingkungan sekolah. Baik. Yang pertama melaksanakan tata tertib. Itu budaya positif itu. Jadi saya kira di sekolah kita ini ada tata tertib yang sudah ditetapkan secara bersama, baik itu secara umum maupun secara khusus di sekolah kita. Semua warga sekolah sangat-sangat diharapkan agar kita bisa melaksanakan tata tertib dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kebesaran jiwa, bukan terkesan dipaksakan bahwa saya terpaksa ini karena tata tertib. Sebetulnya tidak bisa. Seharusnya itulah rambu-rambu kita. Dan kalau semua warga sekolah saya pikir melaksanakan ini dengan setulus-tulusnya, tidak ada yang merasa terbebani. Kita merasa dalam tanda petik enjoy, senang aja yang kita merasakan melaksanakan tugas ini dengan baik. Dan itu sebenarnya yang sangat kita harapkan. Jangan kita laksanakan tugas ini Bapak Ibu dengan penuh beban. Nah, itu berpengaruh kepada psikologi kita masing-masing. Kadang-kadang kapan-kapan ada pekerjaan itu merasa terbebani, itu berpengaruh tuh kepada kita. Misalnya asal lambung tak naik. Nah, jangan bilang, kenapa ini sering jadi lambungku? Mungkin ada beban tersendiri yang kita pikirkan sulit dipecahkan. Makanya saya simpel aja kalau mau bahagia di semua lini, hadirkan rasa tulus dan ikhlas dalam menjalani apa yang menjadi tuntutan kita semua, termasuk tata tertib di sekolah. Saya memang mengajak teman-teman ya, tata tertib ini kita nantikan bersama ya, lalu kita sama-sama mengimplementasikan dengan baik. Itu satu ya, itu budaya positif ya. Salah satu mungkin contoh tata tertib di sekolah kita Bapak Ibu ya, bisakah ada yang menyebutkan apa salah satu tata tertib di sekolah kita ini? Nah, sehingga teman-teman, anak-anak kita, peserta didik kita itu ya bisa melaksanakannya. Terutama dalam kedisiplinan ya, kedisiplinan berpakaian itu tata tertib. Ya, kedisiplinan waktu. Nah, itu juga tata tertib itu. Kedisiplinan waktu belajar dalam hal ini ya, masuk dan keluar, kemudian kedisiplinan dalam hal ya mengikuti kegiatan-kegiatan, itu bagian daripada tata tertib di sekolah. Saya kira itu bagian yang banyak, dan saya kira teman-teman Bapak Ibu masih banyak lagi yang lain yang menyangkut baik secara umum maupun secara khusus secara sebagai ASN, sebagai guru lah secara umum itu. Hal yang kedua yang menyangkut budaya positif yaitu cipta kebersihan dan lingkungan. Ini yang penting ini, mencintai kebersihan dan lingkungan. Kita selaku warga sekolah ya, baik guru maupun siswa ini diajak untuk mencintai lingkungan. Ya, kalau saya bisa juga dalam kaitannya dengan agama itu, apa kata Rasulullah,
khulwatan minal iman. Apa? At-tahuru asyatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau khulwatan itu ya cinta tanah air. Maksudnya itu teman-teman, orang yang selalu bersih itu salah satu tanda ada keimanan dalam hatinya. Jadi kalau ada orang yang selalu dilihat rapi, bersih, kamarnya bersih, ya, halamannya bersih, dan kalau semua sekolah, kelas-kelas dan sekolah bersih, itu menunjukkan tanpa kita bicara di luar, wah, orang yang ada di dalam ini ada iman dalam hati-hati mereka. Kenapa dia pelihara dan cinta kebersihan? Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya di sekolah kita ini, alhamdulillah, saya lihat sudah bersih, tinggal dipertahankan dan ditingkatkan. Ya, dan saya berharap semua teman-teman menghadirkan ide-ide, ya, gagasan-gagasan yang bisa lebih memoles sekolah kita ini, sehingga orang yang lewat itu nanti jauh sekali baru menoleh, baru bisa berpaling. Artinya kalau lewat menguasai yang boleh dipaksa masuk ya seling ya. Jadi itu kita berupaya. Ada orang lihat bisa jadi buah bibir. Tentu kalau semua teman-teman yang ada di sekolah ini berpikir untuk itu, apa yang tidak bisa? Karena apa yang ada di kepalanya teman-teman ini pasti kaya dengan ide-ide dan gagasan. Tinggal itu nanti kita samakan, kita padukan, namanya kolaborasi. Ya, kita percaya bahwa teman-teman memiliki itu. Nah, insyaallah kita perlu optimis. Jangan selalu merasa bagi saya ini. Tidak boleh seperti itu. Harus selalu hadir. Saya bisa. Nah, masa teman saya bisa? Kenapa saya tidak? Bisa teman-teman. Bapak Ibu, saya yakin. Makanya cinta kebersihan lingkungan ini nanti kita akan sama-sama memikirkan, dan itu bagian daripada budaya positif. Budaya positif. Ada anak-anak ibu, kalau dia lihat kita langsung dia bungkus sampah, belum disuruh. Ada kan dia itu, ada nanti disuruh baru bergerak, ada juga nanti dilihat baru bergerak, ada juga yang tidak ada lihat. Nah, karena itu sudah kebiasaan. Ini yang paling bagus ini. Nah, dia tidak capek bagi menyuruh. Nah, ini yang mau coba-coba kita sama-sama budayakan. Ada juga yang tempat teriak-teriak belum bergerak juga. Nah, musafatan. Nah, kita tidak lihat-lihat. Nah, kadang-kadang atau nanti disebut namanya, atau nanti sedikit naik dan ada suara. Nah, ini karakternya kadang anak-anak kita berbeda. Nah, yang paling bagus itu ada kesadaran dan kebiasaan, walaupun tidak disuruh begitu masuk. Dia tidak mau lewat kalau ada sampah di depannya. Nah, tidak mau lewat. Kalau semua warga sekolah begitu, terutama anak-anak kita dan kita semua tidak mau lewat kalau ada sampah sebelum dipungut, ini sebuah hal yang sangat baik dan positif di sekolah kita, teman-teman. Dan saya kira hal ini bukan hal yang tidak mungkin, bukan hal yang mustahil sepanjang kita ada keinginan. Hal positif, budaya positif yang ketiga adalah kejujuran. Nah, ini juga sangat penting, ini juga hal yang perlu kita biasakan, perlu kita lakukan di sekolah kita. Ya, ada anak-anak begitu menemukan sesuatu, dia ke sana kemari mencari siapa punya. Nah, siapa punya? Nah, itu yang paling kita inginkan. Ada juga memang menemukan sesuatu, dia tidak ngomong-ngomong. Nanti temannya kristal bahwa ada punya uang si A, bapak guru. Nah, baru dia perlihatkan. Ada juga kadang sudah dikasih tahu, sudah diberitahukan, masih dia tidak mengaku. Nah, makanya teman-teman sekalian, bapak ibu, budaya kejujuran ini kita harus membangun dari awal. Nah, sebagai sebuah hal yang positif, dan ada pepatah mengatakan bahwa kejujuran ini adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Kalau anak-anak kita ini memiliki hal ini, maka
jalan-jalan kesuksesan pasti dia akan temukan. Karena doa-doa terbaik yang mengalir kepada Anda. Kita berjuang untuk hal ini. Ya, biasanya kalau perlu saya berharap kalau ada Bapak Ibu guru menemukan hal semacam ini atau siswa semacam ini, ya dikasih penghargaan, dikasih ya istilahnya support supaya yang lain bisa mengikuti. Ya, apa saja bentuknya terserah ide dan gagasan teman-teman supaya orang-orang yang jujur seperti ini kalau ada anak kita itu bisa berimbas dan memantik ya, teman-teman yang lain untuk berperilaku yang sama. Dan itu merupakan budaya positif yang sama-sama harus kita kembangkan. Kemudian yang keempat budaya positif ini Bapak Ibu adalah religius. Ada nilai-nilai keagamaan yang anak-anak miliki. Nah, itu harus kita kembangkan juga. Kita harus hidupkan, kita harus jadikan kebiasaan. Nah, di sekolah kita ini kadang-kadang yang berbentuk begitu secara kolektif. Nah, yaitu kegiatan sholat duha setiap hari Jumat. Dibarengi dilanjutkan dengan membaca Al-Quran atau menghafal surah-surah. Ke depan lagi ya kita ada program ya 1001 Jumat. Artinya diajak anak-anak untuk menyisipkan sebagian rezeki yang dimilikinya ya 1001 Jumat, atau ada istilahnya satu Jumat itu cuma berkah dengan nilai Rp1.000 atau Rp500. Anak-anak ini ya dibiasakan untuk memasukkan celengan dengan ikhlas. Khusus hari Jumat itu mungkin dia harus mengorbankan sedikit uangnya yang diberikan orang tuanya untuk bersedekah. Dan bisa jadi kalau beberapa bulan, 1 bulan terkumpul, ada di antara anak-anak kita ini kita identifikasi kurang mampu, ya anak-anak bisa mengantar ke sana, membawa ke sana bingkisan-bingkisan ya sumbangan-sumbangan yang sifatnya bisa meringankan apa yang menjadi kebutuhannya teman-temannya. Nah, itu bisa pembiasaan positif semua, pembiasaan positif. Berdoa sebelum belajar, kemudian bertutur kata yang baik, sopan, memberi salam, ya, memberi salam. Kemudian kebiasaan religi lagi yang lain, Bapak Ibu, ya, setiap mau pulang ada kebiasaan, yakni, ya, berdoa. Itu jangan dipandang biasa saja, itu namanya doa-doa. Ya, saya juga menekankan kepada teman-teman guru ya, berdoa ini jangan hanya sekedar ritual biasa, tapi ketika Anda berdoa itu kasih betul-betul posisinya baik, karena yang kita mau minta ini Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan hanya sekedar ya melepaskan Rabbi Zidni, jangan. Pastikan posisi anak itu betul-betul tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ada pengaruhnya itu, ada pengaruhnya. Kita saja ini kalau mau minta sesuatu sama orang tua, minta dengan penuh ya penuh keseriusan, semua minta uang tak dibanding kita ada kasih kawan tak, itu dia dari kesesatan. Anak-anak dari kecil kelas 1 berdoa kepada Allah selama 6 tahun. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi harapan saya melalui disiplinasi ini, kebiasaan-kebiasaan ini betul-betul ditanamkan dari sejak awal, termasuk mengajak anak-anak tentang kebiasaan-kebiasaan beribadah, tentang sholat 5 waktu. Apalagi kemudian yang kelima adalah kepedulian. Ini kebiasaan. Nah, itu kaitannya. Ketika anak dibiasakan peduli, contoh kecil, teman-teman, anak-anak biasa teriak, "Pak, nggak ada pulpenku."
Tekan biasa begitu. Tidak ada pulpen. Jangan langsung ditunjuk anak-anak, kasih kita pulpen tahu, jangan. Tanya dulu siapa yang jual pulpennya. Biasa, saya guru. Tanya lagi, ada di sini mau bantu temannya? Nah, kalau belum, kasih motivasi. Orang yang membantu teman akan dibantu juga oleh Allah dalam kesulitannya. Biasa itu, saya balik Pak Guru. Nah, ini ada pulpenku. Tapi nasihati juga yang meminjam. Ingat tidak? Kalau meminjam kasih pulang. Jangan sampai hilang pulpenmu dikasih pinjam kasih hilang lagi. Itu kepedulian dari kecil. Dan termasuk dari itu kalau ada jual berkah sedikit rupiah, kalau ada teman yang berkait dan itu. Baik, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Selanjutnya dari penjelasan budaya positif ini ada yang tersisa yang perlu kami sampaikan, yakni sifat toleransi. Di sekolah ini kita sama-sama harus mengembangkan budaya positif, yakni sikap toleransi, saling mengerti satu sama lain. Kalau ada teman yang memiliki keluh kesah, ya tidak apa-apa, jadi pendengar setia. Kalau dia bicara, ya jangan dibantah, biarkan dia mengalir bicara. Baru sambil berpikir cari solusinya, bantu cari solusinya. Jangan dijustifikasi bilang begitu toko nasibu, sahabat perbuahan jalan itu, jangan. Kasih juga motivasi seperti ini yang baik. Mungkin Allah mencoba ingin melihat kamu lebih baik. Jadi artinya teman-teman hal seperti itu sampai boleh juga ada sikap toleransi. Anak-anak di kelas jangan juga ada yang memiliki sifat yang selalu merendahkan teman yang lain. Dalam istilah sekarang itu ada bully atau perundungan. Itu yang disipasi dengan nilai-nilai sifat toleransi, saling mengerti, saling menerima apapun kekurangan, latar belakang, ya baik itu dari segi mentalnya ada yang kurang, dari segi fisiknya ada yang kurang, harus kita saling menerima begitu. Kemudian juga kalau kebetulan anak-anak kita di kelas ada yang berbeda suku, ada yang berbeda bahasa, atau bahkan berbeda kepercayaan, kita diminta untuk toleransi, harus menerima, harus kita saling menghargai satu sama lain, dan itu harus jadi kebiasaan. Karena anak-anak yang kita didik hari ini besok lusa dia akan jadi masyarakat. Jadi kalau hari ini dia baik, dia memiliki sifat seperti itu akan terbawa jadi selain warga masyarakat yang baik ke depan. Itu sifat toleransi mesti ditanamkan dari sejak ini. Kemudian yang terakhir adalah kebiasaan positif adalah sikap nasionalisme. Ya, dari sejak kecil anak-anak dididik, diharapkan dan kita warga sekolah memiliki rasa cinta kepada bumi pertiwi, cinta kepada air. Tadi ada saya bilang satu berkata, mengatakan rukun watani minal iman. Apa artinya itu? Cinta kepada bangsa dan negara bagian dari iman. Ya, begitu ada yang memperdebatkan katanya bukan hadis, tapi dalam bahasa ini ada nilai positif. Ya, anak-anak perlu dikasih tahu bahwa seandainya para pejuang penolong kita tidak mencintai negeri ini, sampai hari ini kita masih dijajah oleh bangsa lain. Tapi karena dorongan iman, dorongan cinta kepada bumi pertiwi ini, maka para pahlawan rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan bangsa kita ini. Maka itulah sejak kecil ini anak diajar untuk mencintai negeri kita, sikap nasionalisme harus terbangun dari sejak ini, sikap patriotisme dan sikap-sikap lain yang menyangkut masalah kecintaan selaku bangsa dan negara Indonesia, selaku warga negara Indonesia. Insyaallah seperti itu budaya-budaya positif yang harus kita sama-sama kembangkan di sekolah kita, Bapak Ibu. Dan ini merupakan pembicaraan dan pembahasan singkat kukis antara komentar dan tanggapan yang akan kita sama-sama diskusikan sharing di tempat ini. Dan begitulah sebentar saya akhiri daripada pembahasan dan pembicaraan terkait dengan diskriminasi budaya positif hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah tadi
pemahaman yang telah disampaikan oleh Bapak pimpinan. Semoga apa yang telah disampaikan insyaallah hari kita sama-sama masyarakat terkait dengan budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah ini. Baik Bapak Ibu, untuk penyajian materi pada hari ini tentang diseminasi budaya positif, untuk itu saya serahkan kepada Ibu Sumarni untuk menyajikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Kediri, yang saya hormati Bapak tenaga pendidik dan kependidikan, dan yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik mahasiswa dari kampus semuanya yang sudah berkenan hadir di tempat ini dalam suatu rangkaian kegiatan diseminasi budaya positif. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita hari ini. Salam dan selamat lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau merupakan suri teladan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya salah seorang calon guru penggerak yang lulus di Kabupaten Sinjai angkatan 9. Jadi CPP di Kabupaten Sinjai sudah 3 angkatan Bapak Ibu. Di angkatan 1 itu angkatan pertama Kabupaten Sinjai itu di angkatan 4. Kemudian yang kedua di angkatan 7 dan yang ketiga ini di angkatan 9 yang sedang berjalan ini yang saya ikuti Bapak Ibu. Jadi saya sedang melaksanakan atau menyelesaikan satu modul dan ini modul terakhir terkait dengan budaya positif, yaitu modul terakhir bisa dilihat. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan beberapa bulan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan guru bergerak ini. Alhamdulillah, insya Allah akan berlanjut sampai bulan April nanti. Ya, semoga kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas-tugas sampai titik akhir. Doakan Bapak Ibu. Baik, hari ini saya akan melakukan diseminasi terkait dengan budaya positif yang khususnya di kelas dan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, ini ada 2 orang hebat. Beliau ini membantu dan membimbing saya dalam kegiatan guru penggerak. Ini yang pertama ada Ibu Siti Zutnarau SPD MM. Beliau adalah fasilitator saya. Kemudian yang kedua ada Bapak Azhar SPD. Beliau adalah pengajar saya. Dan mungkin Bapak Ibu sudah mengenal beliau karena beliau sudah 2 kali mendampingi saya pada pendampingan murid kemarin. Ya, jadi sebelum kita lanjut, kita is breaking dulu Bapak Ibu. Jadi is breakingnya seperti ini, menyambung kata ya Bapak Ibu, menyambung kata. Saya kasih
contoh seumpama saya dulu ya, mulai dari saya. Hari ini saya senang. Saya tembak satu orang teman, dia mulai ada kata saya. Itulah awal kata dari awal kalimat dari Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Oke, kita mulai. Hari ini saya sangat senang. Saya tembak Bapak Kepala Sekolah. Senang melihat kalian. Ya, berarti kalian. Tembak siapa Pak? Marni. Ya, Bu Marni. Kalian adalah orang yang hebat. Oke. Tembak siapa Bu? Berarti hebat ya? Kaya. Waya. Oke. Hebat itu adalah kalian. Ayo. Jadi kembali ya. Tembak saya. Berarti kalian ya? Ya, ada katanya kalian. Oke, tembak. Tembak siapa Bu? Halifah. Bu Halifah. Kalian. Kalian. Kalian itu orang-orang yang hebat. Iya, mantap. Ya, hebat lagi, tembak. Hebat. Dari kata hebat. Yang terakhir tadi ya, hebat. Nah, tembak satu teman. Ya, Bu Aini. Yang hebat itu adalah guru penggerak. Oke. Jadi guru penggerak. Kita tembak siapa tuh? Penggerak. Jadi dari kata penggerak. Tembak siapa? Ya, tembak siapa? Ya. Tembak gue ini. Tembak siapa? Buaya. Hebat buaya. Yang sudah yang penggerak yang belum? Ya, ada dari. Apa sudah ada? Ya, dari ini kata penggerak. Penggerak para siswa karena telah memiliki sesuai dengan hal. Oke. Ya, lanjut lagi. Baik. Ya, nanti. Oke. Silakan. Dari kata baik. Ya, baik. Silakan. Dari kata baik. Baik. Sebarang saja, yang penting ada dimulai dengan kata baik. Coba, apa lagi? Baik untuk hari ini. Gimana? Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan terkait materi budaya positif. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kata budaya positif. Ada yang bisa menyampaikan apa sebenarnya budaya positif itu? Ada yang bisa Bapak Ibu? Budaya positif. Tapi sebenarnya sudah dijelaskan kebiasaan yang baik. Kita sudah Ya, oke, baik. Jadi terima kasih atas jawabannya Ibu. Bahwa budaya itu adalah seperti yang dikatakan tadi sama Ibu Bapak Kepala Sekolah dengan Bu Marni, bahwa budaya adalah kebiasaan, kemudian positif adalah kebiasaan baik. Ya, jadi adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid.
Jadi intinya di sini Bapak Ibu adalah karakter murid. Ya. Jadi kemudian budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi kita sebagai seorang guru harus memberi contoh yang baik kepada murid-murid kita. Ya, jadi begitu. Karena dalam mendidik anak itu terkadang berbeda-beda Bapak Ibu. Karena setiap anak itu, setiap murid-murid kita itu mempunyai karakter dan keunikan masing-masing. Ya, jadi perlaku kita pun dalam mendidik anak-anak berbeda-beda. Ada mungkin ada anak-anak kita yang pintar, ada anak kita yang sabar, dan ada anak-anak kita yang sedikit bandel. Jadi cara perlakuan kita terhadap anak-anak itu berbeda-beda Bapak Ibu. Ya, jadi kita sebagai guru harus memperlihatkan perlakuan atau perlakuan kita yang baik terhadap murid-murid kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Prinsip utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol institusi. Yang keenam adalah keyakinan keras. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi itulah prinsip-prinsip utama dalam modul budaya positif. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita jelaskan adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggar. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Dian dosen, mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Di sini ada selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta alam, cinta dan kasih sayang. Jadi kita juga butuh Bapak Ibu cinta dan kasih sayang. Mungkin suami kita atau istri kita butuh dengan cinta dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kekuatan.
kekuasaan. Baik, jika murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut. Jadi kita diharapkan untuk tidak langsung menghukum anak-anak itu. Kita harus cari tahu apa alasan anak ini sehingga dia bertindak seperti itu. Ya, jadi kita diharapkan di sini dalam pembelajaran budaya positif. Nah, yaitu kita diharapkan untuk memperlihatkan kepada anak-anak kita dan tidak memperlakukan anak-anak kita lagi dengan menghukum. Jadi begitu Bapak Ibu. Sekarang yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Kemudian mencari imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebaikan dalam diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebaikan dirinya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas jaga. Ya, jadi konsep disiplin dengan identitas jaga yang pertama adalah hukuman. Hukuman seperti menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau rasa iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak, dan yang terakhir adalah menghargai diri. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi, Bapak Ibu. Penguatan jangka pendek. Jadi konsekuensi itu ada penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian murid menghormati peraturan. Nah, sedangkan di restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghargai dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol. Jadi teori kontrol itu dirinya yang memegang kontrol, ya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini ya, hukuman atau konsekuensi. Kemudian ada yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, sekarang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sekarang membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Hukuman atau konsekuensi? Baik, kita akan lihat jawabannya Bapak Ibu. Ya, jadi mencatat 100 kali adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, ya, jadi hukuman. Jadi tidak boleh dilaksanakan Bapak Ibu, ya. Oke. Yang ketiga adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukumannya. Nah.
Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukumannya, hukuman. Dan yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Baik, kita lanjut. Kemudian posisi kontrol. Jadi ada beberapa posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi kontrol penghubung. Guru menghardik, membentak, menghukum verbal atau fisik. Dampak positif penghubung murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru ataupun mata pelajaran yang diambil. Kemudian guru yang menerapkan posisi penghubung akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Ya, jadi itu posisi penghubung Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Guru cenderung bersuara lembut, namun kata-katanya menyalahkan murid, membuat murid merasa bersalah hingga dampaknya menyimpan emosi negatif dalam dirinya. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus mengetahui kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi itu posisi kontrol membuat rasa bersalah. Sekarang posisi kontrol teman. Jadi suara guru ramah, cenderung bersenda gurau dan akrab. Murid akan terasa senang, aman dan akrab dengan guru. Dampaknya, murid akan bergantung pada orang-orang tertentu saja. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Guru akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak Bapak, bantuan Bapak selama ini. Yang sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi itu kata-kata guru. Hal negatif dari positif teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah mungkin hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian posisi kontrol pemantau. Jadi posisi ini guru mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dampaknya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Murid tidak sepenuhnya mandiri. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa?
Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan atau catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian posisi yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Ini adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid. Suara guru di sini netral, tidak emosional, tidak marah, tidak bernada tinggi. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Guru akan terus tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid sehingga murid dapat berefleksi atas tindakannya. Dampaknya, murid akan percaya diri, mandiri, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi ini posisi manajer. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu dirinya sekarang sudah berada di posisi yang mana? Ini. Ya, terus terang Bapak Ibu ya, sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, dulunya saya juga di posisi pembuat rasa bersalah. Nah, setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, banyak ilmu yang kami dapatkan. Sekarang saya sudah berada di posisi pemantau dan manajer. Jadi 3 posisi ini Bapak Ibu, ini posisi sukses ya, dan 2 posisi ini posisi gagal, yaitu dalam posisi pendukung dengan pembuat rasa bersalah ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak lagi mencontoh anak-anak seperti itu ya. Kita lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini ada contoh kasus Bapak Ibu. Adi yang terlambat hadir di sekolah. Ya, jadi seorang penghukum dia mengatakan terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Mungkin begitu kata-kata yang dikeluarkan oleh posisi kontrol hukum ya, seperti itu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Adik kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Kemudian posisi teman, ya betul. Ya, kemudian posisi teman, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu sambil senyum-senyum. Jadi itu posisi teman Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah posisi pemantau. Jadi seperti ini ya. Adi, ayo bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan ya. Kemudian ya sudah tidak apa-apa, duduk di sana. Nanti Pak Guru bantu kamu. Ya, kemudian yang terakhir adalah manajer. Jadi seorang guru berkata, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kemudian Adi menjawab, tahu Pak.
lagi berkata, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi dicari tahu Bapak Ibu bagaimana memperbaiki masalah ini. Kemudian adik menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Guru lagi, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Kemudian adik menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Dan seperti itu Bapak Ibu, kita mencari apabila ada seorang anak yang melanggar, kita tidak salahkan mereka, tetapi kita mencari solusi bagaimana jalan yang baik yang harus dilakukan oleh anak-anak kita. Baik, sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah belum ya? Ada yang sudah, mungkin ada yang belum melakukan keyakinan kelas. Jadi di sini Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Apa alasan membuat keyakinan kelas? Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik, sehingga dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Kemudian keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak dibandingkan dengan peraturan kelas, ya, jadi bukan peraturan kelas. Sementara itu peraturan kelas dibuat secara lebih mendetail dan konkret. Nah, di sini ada kesepakatan kelas yang pernah saya buat di kelas saya Bapak Ibu, yaitu salah satu ya, kesepakatan kelas. Kemudian kita lanjut ke segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Kemudian segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, yang pertama menstabilkan identitas. Jadi guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Kemudian selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Kemudian yang terakhir, apakah kamu bisa baik besok pagi? Nah, dari itu tadi kata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka itu juga pernah buat untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi guru berkata, apa nilai yang kita
saya di kelas atau sekolah kita. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Selanjutnya, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Baik, jadi itu terima kasih dan salam bahagia. Demikianlah pemaparan dari kami terkait dengan budaya positif. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih telah tadi pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Sumarti. Tadi materinya sangat menarik Bapak Ibu ya, karena kita terkesan dengan materi tadi terutama dari disiplin ini yang paling mungkin kita harus bawa disiplin. Jadi Bapak Ibu mungkin sekarang dalam sesi tanya jawab mungkin ada 1-2 orang penanya dari Bapak Ibu dari kepala sekolah. Jadi begitu untuk menghabiskan waktu kami persilakan untuk memberikan saran atau usulan ya, umpan balik ya. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang bisa? Oke, dari Ibu Nurhayati. Penjelasan dari Ibu Simali tadi bahwa tentang pertanyaan saya sendiri, saya masih bingung dalam kenapa mentalitas. Dan saya bisa dijelaskan lagi bagaimana akan mentalitas. Jadi pertanyaan yang sangat menarik, jadi mungkin bisa dijelaskan Ibu terkait dengan menstabilkan identitas. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Jawab. Jadi menstabilkan identitas. Jadi pada bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita menginginkan siswa yang reflektif, maka kita harus meyakinkan murid dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini dan pertanyaan-pertanyaan lain. Kemudian dengan tujuan menstabilkan identitas, pertama permasalahan sebab ketika anak berbuat kesalahan sehingga perlu distabilkan dengan kalimat-kalimat positif agar murid tergugah refleksi diri atas kesalahannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak disalahkan anak-anak. Namanya menstabilkan identitas. Jadi dicari kita mencari tahu bagaimana solusi ketika anak-anak melakukan kesalahan. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Bu Hayat? Bisa? Oke, terima kasih. Jadi itu tadi jawaban yang sangat luar biasa ya, memberikan satu kepada pendidikan kepada anak didik kita Bapak Ibu. Mungkin ini sekedar saran, jadi mungkin ada tambahan dari Ibu Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan harapan-harapan selanjutnya sebelum kita tutup kegiatan ini.
pemaparan dari Ibu Sumarni. Tentu barangkali tidak ada salahnya kalau saya minta tepuk tangannya apa yang disampaikan untuk beliau dan beliau kepada kita semua terkait dengan destinasi budaya positif sangat luar biasa. Itu menjadi bahan referensi bagi kita Bapak Ibu untuk melaksanakan tugas-tugas kita di sekolah, di kelas, di kemajuan dan perkembangan yang ada. Apalagi tadi ditambah oleh moderator setelah penguatan yang sangat nyentrik dalam tanda petik. Tentu maksud dan tujuan itu adalah bagaimana kebaikan itu kita tanamkan prinsip mulai dari diri kita masing-masing. Itu hal yang sangat sugesti bagi kita semua Bapak Ibu. Apalagi kita seorang pendidik, ya ada pilihan untuk sama-sama mengambil langkah positif sebagai satu budaya dan kebiasaan. Sebab apa yang kita lakukan, kebaikan apapun itu kembalinya kepada diri kita dan juga pastinya kepada orang lain. Saya kira itu, dan pesan saya kepada Ibu Sumarni, terus semangat ya, dan tantangan yang dihadapi itu merupakan cambuk untuk bisa lebih berjuang lebih maksimal lagi. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan dan tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan, dan pengorbanan itu di dalamnya bercurah-curah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barangkali, terima kasih kepada semua rekan guru yang bersamai hidup bagian dari proses. Hari ini Ibu Sumarni berada pada tangga ini, dan untuk kemungkinan tangga itu pun kita akan bisa pada suatu saat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, baik Bapak Ibu, alhamdulillah segala sesuatu saya tidak hari ini berjalan lancar, dan kepada Ibu Sumarni saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan suatu suasana baru, perubahan, dan kemudian kita akan bersama-sama melaksanakan perubahan itu. Kemudian mungkin juga teman-teman, terima kasih atas partisipasinya, karena kita semula ini sebenarnya kita menyita waktunya teman-teman untuk berkumpul di sini karena ada beberapa hal aktivitas yang kita melaksanakan itu, tetapi insyaallah kita tidak berhenti untuk membantu kita dalam proses pendidikan CGP ini. Jadi kami siap bersama teman-temanku kapan kita dibutuhkan sepanjang untuk semampu kita untuk melaksanakan itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.